Bab 502. Merusak sumber penghasilan. Pria ceroboh itu juga pernah memiliki mimpi. Mimpinya adalah menjadi seorang pelukis. Hanya saja hal seperti seni. Jika tidak memiliki kekayaan yang banyak, sangat sulit untuk dipertahankan. Jadi jalur yang paling stabil tentu saja adalah guru. Dan dokter, mempelajari ilmu medis juga membutuhkan kekayaan. Pria ceroboh ini berasal dari kondisi keluarga yang biasa. Ayahnya berharap dia dapat menemukan karir yang stabil. Sehingga karena dia kesal, dia pergi dari rumah. Sejak itu berubah menjadi pelukis pengembara. Saat itu Master Louis masih belum terkenal. Pria ceroboh ini juga tidak bisa meniru lukisan siapapun. Semuanya dia gambar dengan gaya dia sendiri. Hanya saja, sama sekali tidak ada yang bisa menikmatinya. Jadi dari gambar yang pria ceroboh ini lukis dahulu, semuanya hanya cukup memenuhi sandang pangannya. Kecukupan sandang pangan ini juga dia dapatkan karena orang kasihan padanya, bukan karena tertarik pada karyanya. Dan pria ceroboh ini juga seseorang yang tegar. Dia bersedia menggunakan cara setengah mengemis ini untuk mempertahankan mimpinya. Dan sama sekali tidak ingin kembali ke rumah. Setelah mengembara dalam waktu yang panjang, ternyata dia membentuk sifat yang bebas. Suatu hari, karya Master Louis mendunia, dan dengan cepat menghebohkan dunia seni. Ketika pria ceroboh itu melihat karya dari Master Louis, seketika dia merasakan resonansi yang sama. Akhirnya dia semakin kecanduan untuk melihatnya. Dan akhirnya menjadi semakin kagum. Karena saat itu dia menemukan sebuah majalah. Dan gambar yang dia lihat pertama adalah elang bertengger di pohon. Selain itu juga ada banyak penilaian dari orang lain bahwa Master Louis adalah seseorang yang sangat jarang ditemui. Dan karyanya sama sekali tidak dapat ditiru. Pria ceroboh akhirnya mengambil sebuah keputusan untuk membuktikan dirinya. Di waktu yang akan datang dia akan meniru gaya dari Master Louis. Awalnya dia sangat kesulitan. Hingga beberapa tahun kemudian, dia baru dapat meniru sedikit gayanya dengan susah payah. Dan semua ini dia dapatkan karena pengalamannya mengembara. Jadi ketika sekumpulan pemuda itu datang memujinya, pria ceroboh ini tentu saja merasa sangat senang. Selama beberapa tahun ini, akhirnya ada orang yang bisa melihat dia memiliki talenta. Lalu ketika dia mendengar pria berambut pendek itu akan membuatnya kaya, pria ceroboh itu seketika menjadi lebih bersemangat lagi. Dan bertanya bagaimana cara untuk merealisasikan mimpi itu. Akhirnya dia baru tahu. Pria berambut pendek ingin memintanya berpura-pura menjadi Master Louis lalu menipu uang-uang orang. Namun pria ceroboh ini segera menolaknya. Master Louis adalah idolanya. Bagaimana mungkin dirinya melakukan hal seperti ini? Bukankah ini sama saja merusak citra dari Master Louis? Bukankah ini sama saja dengan menjual Master Louis? Pria ceroboh itu marah dan menolaknya. Namun sekumpulan pemuda itu tidak menyerah. Dalam waktu yang lama, mereka terus mencarinya untuk membujuknya dan menghasutnya. Hingga suatu hari, pria berambut pendek itu langsung datang dengan 100.000 uang tunai. Tidak menggunakan kartu, tidak menggunakan cek. Semua uang itu berupa uang tunai di dalam kantung. Kantung itu dilempar ke depan pria ceroboh. Harus diketahui, sejak pria ceroboh ini keluar dari rumah, dia selalu melalui kehidupan yang mengenaskan. Jadi jika tiba-tiba ada 100.000 uang tunai di hadapannya, bukankah itu merupakan godaan yang sangat besar? Pria ceroboh itu akhirnya menerimanya dengan mata yang berkaca-kaca. Maaf idola, bukannya aku sengaja melakukan ini.
Namun semua ini benar-benar sangat banyak. Mulai saat itu, Master Louis palsu ini terbentuk. Selain itu juga telah menipu banyak uang. Hanya saja tidak disangka, hari ini ternyata bertemu dengan orang yang asli. Pria ceroboh itu langsung bersujud. Benar, dia bersujud di depan Louis Lu. Tidak ada orang yang memaksanya. Ini adalah rasa bersalah dari dalam hatinya yang membuatnya bersujud di depan Louis Lu. Master, tolong maafkan aku. Di waktu yang akan datang, aku tidak akan melakukan hal seperti ini lagi. Hua, pria itu menangis. Semua orang di sekitar tercengang. Mereka semua terlihat muram setelah mendengar suara tangisan. Ternyata tadi mereka membantu seorang Master Louis palsu untuk menyerang Master Louis asli. Bukankah ini sangat tidak masuk akal? Para orang kaya yang sebelumnya pergi mengambil uang, saat ini sebagian besarnya sudah kembali. Ketika melihat Master Louis yang mereka kira itu bersujud di depan seorang pemuda, mereka tercengang. Apa yang terjadi? Setelah bertanya pada orang di sekitar sana, mereka baru mengerti. Ketika mereka pergi, ternyata jadi perubahan yang mencengangkan. Mereka hampir saja tertipu. Untung saja Master Louis yang asli muncul. Selanjutnya, para orang kaya ini langsung menoleh ke arah elang bertengger di pohon buatan Louis Lu. Saat ini tatapan mereka terlihat memanas. Ini gambar asli. Mereka beringin berkata. Namun di saat ini, Louis Lu mengangkat tangannya. Lalu lukisan elang bertengger di pohon yang dia buat langsung hancur. Ini. Semua orang tercengang. Lukisan yang berharga jutaan ini hancur begitu saja. Tidak heran dia adalah Master Louis. Ternyata benar-benar sangat tidak acuh. Semua orang sangat menyayangkannya. Seakan-akan yang Louis Lu hancurkan adalah uang mereka. Sebaliknya saat ini Louis Lu terlihat tenang. Dia menoleh ke arah pria berambut pendek. Lalu dengan tersenyum berkata, jika sudah bertaruh, maka kamu harus menerima kekalahanmu. Aku akan menunggu sujud darimu. Pria berambut pendek saat ini baru kembali sadar. Dia terlihat tercengang. Pemuda ini, dia tidak hanya menggambar elang bertengger di pohon selama 2 menit. Namun dia juga ternyata menghancurkan gambarnya. Sehingga mereka tidak dapat memanfaatkannya. Bajingan. Aku tidak peduli kamu Master Louis yang asli atau bukan. Karena kamu berani merusak sumber penghasilan kami, maka hari ini aku akan membunuhmu di sini. Pria berambut pendek kembali sadar. Namun dia tidak merasa menyesal. Dia justru menjadi semakin ganas. Dia menatap Louis Lu dengan kesal. Kelompok mereka ini sama sekali bukan pecinta seni. Mereka juga bukan penggemar Master Louis. Mereka hanyalah sekumpulan penipu. Dia mencari pria ceroboh ini. Alasannya juga karena dia bisa mereka manfaatkan. Sekarang ketika ada orang yang merusak sumber penghasilan mereka, mereka sudah tidak peduli lagi dia Master Louis atau bukan. Mereka tetap akan memberikannya pelajaran. Bersambung.